Puji Tuhan, katakan bersama saya orang yang paling dikasihi Tuhan. Amin. Aku berdoa semoga saudara baik-baik saja dan sehat-sehat saja, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Amin. Di dalam Injil Yohanes 8 ayat 32 mengatakan demikian, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Nah, perhatikan baik-baik. Penting bagi kita untuk mengetahui bahwa Yesus sedang mengatakannya, sedang berbicara kepada orang-orang Yahudi pada masanya, yang sejak usia yang masih sangat muda, orang-orang ini sudah bertumbuh dan mempelajari hukum Taurat. Tetapi orang-orang ini sama seperti kita saat ini, masih bergumul dengan ketakutan, kecemasan, penyakit, dan semua jenis keterikatan dan kecanduan. Jadi kebenaran apa yang dibicarakan Yesus yang jika didengar oleh para pendengarnya akan memerdekakan mereka, akan membebaskan mereka dari hal-hal yang merusak diri, dari kebiasaan-kebiasaan buruk dan kecanduan? Pastilah bukan hukum Taurat. Karena orang-orang Yahudi ini sungguh-sungguh mengenal hukum Taurat. Orang-orang Yahudi ini sungguh-sungguh mengamati hukum Taurat dengan sebaik mungkin dari A sampai Z. Tetapi mereka tidak bisa menemukan kebebasan di dalamnya. Kebebasan hanya ditemukan pada kasih karunia, yaitu Yesus Kristus. Amin. Ketika saudara meyakini dengan benar akan kasih Yesus, akan kasihnya yang sempurna buat saudara, maka segala belenggu ketakutan, kecemasan, penyakit, rasa bersalah, kecanduan, dan kebiasaan-kebiasaan buruk itu akan hancur dalam setiap kehidupan saudara. Amin. Alkitab mengatakan dengan jelas, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Di dalam bahasa asli Yunaninya, kasih karunia dan kebenaran dipandang sebagai satu kesatuan, karena kata kerja yang mengikutinya datang digunakan sebagai bentuk tunggal. Kasih karunia dan kebenaran adalah satu dan sama. Kasih karunia dan kebenaranlah yang berkuasa membebaskan kita dari kebiasaan buruk, dari kecanduan-kecanduan kita, dari ketakutan, penyakit, apapun yang merusak dalam setiap kehidupan kita. Hanya kebenaran kasih karunialah yang memberikan kebebasan yang sebenar-benarnya kepada kita, dan bukan hukum Taurat. Kebenaran hukum Taurat hanya akan mengikat kita. Bahkan ikatan religius adalah salah satu jenis ikatan yang paling melumpuhkan dan membebani seseorang. Keterikatan religius akan membuat seseorang terus-menerus berada dalam ketakutan, kecemasan, dan rasa bersalah. Mengapa saya katakan demikian? Karena hukum Taurat menuntut manusia untuk mentaati hukum-hukum Allah, 10 perintah Allah, di mana jika kita tidak mentaatinya, maka penghukuman datang. Hidup di bawah hukum Taurat adalah hidup yang stres dan penuh dengan tekanan. Karena kita ketakutan kalau kita gagal, maka penghukuman datang kepada kita. Saudara bisa baca dalam Ulangan 27 dan Ulangan 28. Saudara bisa baca lengkapnya di situ, di mana jika saudara mentaatinya perfect, sempurna, maka saudara akan hidup diberkati. Tetapi jika tidak saudara mentaatinya, tetapi kalau saudara tidak mentaatinya, atau saudara gagal, maka penghukuman datang. Dan sebenarnya tidak ada seorang pun yang sanggup melakukannya. Tujuan hukum Taurat diberikan supaya manusia menyadari
bahwa mereka tidak mampu, tidak sanggup melakukannya, dan berpaling kepada Sang Juru Selamat yang penuh dengan kasih karunia, yaitu Yesus Kristus. Amin. Tetapi hari ini saya punya kabar baik buat saudara. Alkitab mengatakan dengan jelas, Kristus menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan cara menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus membuat ini supaya dengan cara demikian, saya paling suka ini, berkat Abraham sampai kepada bangsa lain, sampai kepada bangsa-bangsa lain. Dan oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Amin. Kasih karunia Yesus Kristus hadir membebaskan kita dari kutuk, dari penghukuman hukum Taurat. Amin. Amin, saudaraku. Kasih karunia tidak pernah menuntut, tetapi kasih karunia selalu menyediakan, menyuplai, memberi. Secara sederhana, kasih karunia adalah Allah yang menyelamatkan kita, Allah yang menyembuhkan kita, Allah yang melindungi kita, Allah yang membebaskan kita dari kebiasaan-kebiasaan buruk kita melalui anaknya Yesus Kristus di atas kayu salib, melalui karyanya yang sempurna di atas kayu salib. Amin. Kasih karunia bukanlah sebuah doktrin atau subjek teologia. Maaf, saya tidak menentang teologia karena saya belajar juga teologia. Kasih karunia adalah sebuah pribadi yang namanya Yesus Kristus. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa menggambarkan sebuah jarak. Saudara bisa memberi dari kejauhan, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang. Seorang pribadi datang yang namanya Yesus Kristus kepada saudara. Dan hari ini dia hidup di dalam saudara dan saya. Amin. Dan ia ingin memiliki hubungan pribadi dengan kita. Hubungan seperti ayah dan anak. Amin. Abba, Father, Daddy God. Itu yang kita lakukan ketika menjalin hubungan kedekatan dengan Tuhan. Kita memanggil namanya Abba, Father, Daddy God. Gambaran sebuah kedekatan yang begitu dekat, begitu intim dengan Tuhan kita. Amin. Amin, saudaraku. Itu sebabnya saya mau katakan kepada saudara dimanapun berada, ketika kita gagal, jangan menjauh dari Tuhan. Datang apa adanya pada Tuhan. Apakah saudara percaya bahwa Tuhan mengasihi saudara? Apakah saudara percaya bahwa darah Kristus Yesus telah membasuh seluruh dosa saudara? Itu sebabnya datang, serahkan seluruh kekhawatiran saudara, kegagalan saudara, ketakutan saudara, penyakit saudara, apapun yang buruk dalam kehidupan saudara, saudara serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Lepaskan semua ke dalam tangan Tuhan. Jangan tarik kembali. Lepaskan semua. Biarlah Ia yang berperkara, biarlah Ia yang membantu kita, yang bekerja untuk kita, memulihkan kita, membebaskan kita, memerdekakan kita. Sebab Alkitab mengatakan, sebab Yesus sendiri yang mengatakan, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Hanya kasih karunia-Nya Yesus Kristus, hanya kebenaran kasih karunialah, kasih-Nya yang sempurna, membebaskan saudara dan saya dari ketakutan, dari kecemasan. Hanya kasih-Nya yang sempurnalah, Alkitab dengan jelas mengatakan, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Kasih Yesus yang dapat membebaskan, memerdekakan kita.
Amin. Ketika saudara dan saya mengizinkan kasih Tuhan memenuhi pikiran saudara, maka segala belenggu ketakutan, kecemasan, rasa bersalah, kecanduan, kebiasaan-kebiasaan buruk itu tidak akan menjadi masalah lagi. Mengapa? Karena kasih karunia akan mematahkan semuanya itu.